Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa mawalah wa ba'da. Bapak Ibu yang berbahagia, next Bu. Izinkan Allah memperkenalkan diri dulu. Nama Ahmad, saya PSPD, tempat tanggal lahir Kota Raja 23 Februari 1989. Alamat Jalan Nelayan, Desa Kota Raja. Tempat tugas ulun sebagai penyuluh agama Islam non PNS di KUA Kecamatan Angka Selatan. Pendidikan terakhir S1, sekarang alhamdulillah sudah semester akhir S2. Organisasi yang pertama ulun ketua PAC, merangkap wakil ketua PIC Gerakan Pemuda Ansar HSU. Yang kedua wakil ketua FKP Kabupaten HSU. Yang ketiga pembina komunitas Kapilo Yatim atau kami singkat KK Yatim HSU. Dan yang keempat menjadi penasihat pada Badan Usaha Milik Desa atau BOM Desa Berkah Bersama Desa Kota Raja. Jadi Bapak Ibu, profil binaan secara umum ini ada dua, ada rutin yaitu 3 majelis taklim dan ada yang tidak rutin atau ulun menyebutnya panggilan Bapak Ibu. Jadi ulun ini termasuk Pak Nawawi ini kalau di Jakarta ada wanita panggilan, ulun lelaki panggilan Pak. Jadi untuk panggilan ini ada ceramah, maulid, rajab, ramadan, manakib dan sebagainya. Juga ini ada membina kampung moderasi beragama Bapak Ibu. Ini yang sekarang digalakan oleh Menteri Agama di Desa Kota Raja. Di Desa Ulun dipilih oleh Kabupaten untuk launching KMB ini Bapak Ibu. Next. Nah ini foto-foto kegiatan KMB. Terus, nah ini yang fokusnya itu profil binaan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat ini. Ini ada dua yang binaan yang bergerak di bidang ini. Yang pertama ialah menjadi penasihat di BOM Desa Berkah Bersama Desa Kota Raja. Yang kedua, ulun menjadi pembina di komunitas Kapilo Yatim atau KK Yatim HSU. Terus, program dan kondisi umum sebelum dan sesudah intervensi pada binaan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Yang pertama pada BOM Desa Berkah Bersama Kota Raja. Ini Bapak Ibu, pada awalnya BOM Desa ini terbengkalai, tidak ada aktivitas, malah ini sampai arah ke hukum di inspektorat dan sebagainya. Nah setelah terbentuk kepengurusan baru dan ulun termasuk di dalamnya sebagai penasihat pada tahun 2021 tadi, dan komitmen semua pengurus untuk kata kuncinya bekerja keras dan ikhlas, kerja keras dan ikhlas. Akhirnya BOM Desa kami bisa maju dan mendapatkan pendapatan asli desa atau PATIS, serta terpilih menjadi wakil HSU di Lomba BOM Desa tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan inovasi kami ialah memberdayakan usaha-usaha masyarakat. Ini banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ratusan masyarakat yang bekerja mendapatkan manfaat dari BOM Desa ini. Malah ada yang setiap harinya sudah menghasilkan 500.000 per hari dari binaan kami Bapak Ibu. Ini salah satunya ialah kami melatih masyarakat membuat kue, cemilan dan lain-lain. Ini hanya salah satunya. Serta produk mereka tuh kami beli lagi setelah dengan syarat memenuhi standar. Terus next. Nah ini coba yang klik di Google, cari BOM Desa Berkah Bersama Desa Kota Raja, ini ada di Google Bapak Ibu. Jadi gambaran tentang ini. Nah ini tentang lombanya. Next. Nah yang kedua, mungkin ulun fokusnya ke sini, yaitu ada sebuah komunitas Kapilo Yatim atau nanti ulun menyebutnya KK Yatim HSU. Jadi latar belakang terbentuknya ini komunitas ini dibentuk pada tahun 2020 dan bersekretariat di rumah kita, beralamat di Desa Kota Raja. Nah, yang melatar belakangi adanya komunitas ini yang pertama ialah satu, masih banyaknya anak yatim piatu kurang mampu yang butuh perhatian. Akhirnya mereka terbengkalai, putus sekolah, sedangkan mereka atau wali mereka tidak mau masuk panti asuhan. Ini Bapak Ibu, masalah sekarang kita panti asuhan banyak Bapak Ibu, tapi khususnya kami di Amutai sudah lumayan kosong. Dengan alasan si wali ini dan ibunya atau memarinanya tanpa hidup bersama. Itu alasan yang pertama. Terus next. Alasan yang kedua, bantuan pemerintah itu biasanya membutuhkan birokrasi yang relatif lama. Sedangkan perubahan ekonomi dari mampu menjadi tidak mampu ini sangatlah cepat disebabkan karena kematian tulang punggung keluarga. Biasanya ini. Yang ketiga ialah pola hidup masyarakat yang suka instan. Termasuk bersedekah ingin praktis. Tetapi maksud dan tujuan dari sedekah itu esensinya terpenuhi. Yang keempat ialah perubahan transaksi ekonomi dari offline menjadi online, dari pasaran menjadi digital, serta
perilaku masyarakat sekarang lebih memilih jasa transportasi online misalnya dibandingkan transportasi yang ada di pangkalan. Nah, next. Dari beberapa latar belakang masalah dan ada ini yang mendasar, ada latar belakang masalah lainnya, akhirnya terbentuklah sebuah tanda kutip panti asuhan online, panti asuhan digital yang kami beri nama dengan sebutan Komunitas Kafilul Yatim atau KK Yatim. Nama Kafilul Yatim ini diambil dari hadis Nabi, ini sudah terkenal, Anda wa Kafilul Yatim, sedangkan penyingkatan menjadi KK Yatim. K komunitas, K Kafilul Yatim, lalu disingkat KK Yatim. Ini supaya lebih mendekatkan secara emosional antara anggota dan donaturnya dengan anak-anak yatim. Seakan-akan anggota KK Yatim dan donatur ini menjadi kakak bagi adik-adik yatimnya. Terus motivasi dan filsafat lambang ini sudah tahu Al-Quran, hadis Nabi. Next. Nah ini filsafat lambang kami Bapak Ibu. Jembatan ini maknanya perantara, sedangkan kebun ini maknanya ialah kebahagiaan di surga. Pohon kelapa kan kita sudah terkenal dengan kemanfaatan dan kekuatan bertahannya. 7 cabang daunnya. Nah ini melambangkan ialah 7 perintis awalnya. Termasuk ini ada 2 yang kecil, ini 2 anak ulun Bapak Ibu. Jadi kami merintisnya di rumah ulun. Ulun ingin bahwa nanti komunitas ini dilanjutkan oleh anak ulun yang sekarang masih kecil. Sedangkan 2 jari, nah ini 2 jari kan hadis Nabi wa kafilul yatim dan sebagainya. Ini kami buat ini juga melambangkan ialah persaudaraan dan kebersamaan. Jadi arti secara keseluruhan bahwa komunitas ini menjadi perantara antara si yatim dan donaturnya. Karena donatur hendak donasi Bapak Ibu, tapi karena protes nih kemana jolongnya, ya jadi komunitas inilah Pak. Juga menjadi perantara antara anak-anak yatim untuk bisa meraih impian dan kebahagiaannya, serta ini yang terutama bagi kami ialah menjadi perantara bagi donatur dan kami sebagai anggota KK Yatim mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yakni berkumpul bersama Nabi dalam surga Allah Subhanahu. Nah, sedangkan program KK Yatim ini bedanya dengan donasi-donasi yang muharram dan sebagainya. Kami KK Yatim ini terstruktur Bapak Ibu. Jadi ada beberapa program kesejahteraan, ini kami rutin tiap bulan kami donasi, kami memperhatikan untuk kesejahteraannya. Yang kedua pendidikan, nah ada nufakan kitab, nufakan setidak, pokoknya fokus kepada pendidikan, alat-alat pendidikan, tas, baju sekolah dan sebagainya. Ada kesehatan. Jadi ketika yatim itu biarin, kami mengurus BPJS-nya, ongkos berobatnya dan sebagainya. Juga ada pemberdayaan dan pelatihan, tapi ini lebih fokus kepada jandanya, kepada wali yatimnya. Yang kelima ialah bedah rumah. Jadi ada beberapa rumah yang sudah kami bedah walaupun ada seharap dinas sosial karena meninggi karena banjir dan sebagainya. Nah, sedangkan pendidik manfaat KK Yatim ini kami ada 2 kategori. Yang pertama ialah anak-anak yatim binaan, kami sebutnya binaan. Di awal kami membangunnya itu hanya ada 5 anak yatim binaan. Sekarang alhamdulillah pada hari ini Jumat terakhir tadi kami setiap Jumat awal bulan Bapak Ibu donasinya ini sudah ada 43 binaan yang rutin Bapak Ibu. 43 anak binaan yang rutin kami yang 5 program itu kami penuhi kepada 43 orang ini. Dan banyak lagi yang mengantri karena sehubungan dengan dana kami dan sebagainya. Nah, jadi baru 43 orang. Nah ini ada namanya program binaan. Ada juga yaitu program akbar. Ini seluruh anak yatim piatu itu dengan program donasi akbar yang ini kami berpindah-pindah tempat di masjid setiap tanggal 10 Muharram dan 10 akhir Ramadan. Jadi dengan tujuan kalau orang 10 Muharram aja kami 10 akhir Ramadan. Dengan tujuan masjid yang diadakan kegiatan kenapa juga pindah-pindah supaya bisa melanjutkan sendiri di tahun yang akan datang. Jadi istilahnya kami KK Yatim ini hanya sebagai pelopor Bapak Ibu. Jadi pindah masjid supaya kayaknya bisa lagi masjid itu mana rusak Anda. Lanjut. Nah ini kegiatan akbar ini kami setiap bulan silaturahmi ke rumah komunitas ini ada di grup telur kan namanya silakan di ada Bapak Ibu silahkan dicek di Kafilul Yatim HSU atau di Instagram Yayasan Kafilul Yatim HSU. Next. Sedangkan sumber dana dan pertanggungjawaban pendanaan KK Yatim ini berasal dari donatur yang tidak tetap. Jadi kami tidak pernah si ini jadi donatur sekian ada pernah. Anggota komunitas hanya memasang info kegiatan di sosmed, jadi di status bolehnya atau men-share di grupnya. Tidak diperbolehkan mencat pribadi si A boleh, atau meminta langsung untuk kegiatan dengan tujuan supaya tidak disalahgunakan Bapak Ibu. Jadi kami ada SOP-nya, ada ADART dan sebagainya.
Bagi yang ingin donasi ini bisa mentransfer ke rekening komunitas atau titip cash kepada anggota yatim, dan setiap pemasukan itu akan ada di list grup ya. Teman-teman cek nanti silahkan cek ini khusus grup ya, khusus pemasukan. Kemudian setelah kegiatan maka dibuatlah laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani pengurus dan file PDF, ada foto dan sebagainya, serta piagam penghargaan kami kirim kembali kepada si penyumbang itu walaupun donaturnya tidak tetap. Nah ini bagian kegiatannya. Next. Harapannya anggota Yatim termasuk HSU, kami berharap bahwa panti asuhan online ini, tanda petik panti asuhan online ini juga hadir di seluruh Indonesia. Jadi ulun hadir di sini bukan hanya sebagai peserta pai awal, ulun ingin bahwa ada yang tertarik terhadap, ada minat beban sampian membangun panti asuhan, ada perlu mahal lagi ya Bapak Ibu. Biar membangun panti asuhan belum tentu juga ada isinya. Tapi dengan ini program ini Bapak Ibu benar anak yatim antri, tapi kami sistemnya kami seleksi Bapak Ibu. Jadi 43 orang kok itu hasil seleksi nang bujuran sakitnya, nang bujuran di bawah standarnya kehidupan. Dan kami mengajak kepada kabupaten lain yang ini rinci kan ada SPP dan sebagainya untuk membentuk panti asuhan online yang murah tanpa mengurangi asas manfaat dari panti asuhan itu sendiri. Next. Kesimpulannya,